kasih pada para jamaah yang selalu menyaksikan program ini. Lanjut pertanyaan tadi, ada nggak Ustaz sosok atau tokoh yang menjadi inspirasi kita di dalam dunia pendidikan? Mohon penjelasannya Ustaz. Ya, baiklah. Siapa sosok atau tokoh yang menjadi inspirator buat kita semua di dalam pendidikan? Tentunya dalam pendidikan Islam banyak tokoh-tokoh yang mumpuni terkait tentang pendidikan Islam. Yang pertama adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Beliau adalah seorang atau sosok tokoh yang mumpuni dalam pendidikan. Beliau adalah sebagai seorang murabbi, beliau adalah sebagai seorang mudabbir, dan beliau juga adalah seorang muallim, yang kesemuanya dari tiga istilah tersebut memiliki arti sebagai seorang pendidik. Kemudian selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, banyak juga sosok para sahabat yang memiliki ilmu pengetahuan yang luar biasa mendalamnya. Ya, sebut saja diantaranya adalah Ali bin Abi Thalib, adalah sosok sahabat yang begitu luar biasa kedalaman ilmunya, karena beliau adalah sosok orang yang selalu bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sejak kecil. Kemudian juga ada sahabat yang lain yang bernama Ibnu Mas'ud, kemudian Ibnu Abbas, dan sahabat-sahabat yang lainnya yang konsen tentang pendidikan dan pengajaran, yang kesemua sahabat-sahabat tersebut adalah orang-orang yang mulia, orang-orang yang memiliki akhlak seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dalam konteks Indonesia kita punya sosok yang mumpuni, ya, seorang tokoh pendidikan yang sudah tidak asing lagi bagi kita, yaitu Ki Hajar Dewantara. Beliau adalah Menteri Pendidikan Republik Indonesia yang pertama. Beliau begitu konsen, ya, tentang pendidikan yang ada di Indonesia saat itu, dan beliau sebagai seorang tokoh pencetus pendidikan yang ada di Indonesia. Tentunya kita bersyukur sebagai bangsa Indonesia memiliki tokoh sehebat Ki Hajar Dewantara. Ada pemikiran beliau yang cukup menarik untuk bisa kita jadikan sebagai acuan di dalam konteks kekinian tentang belajar dan pendidikan. Beliau menyebutkan dengan istilah trisentra pendidikan. Ada 3 sentral di dalam dunia pendidikan. Yang pertama, kata beliau, adalah pendidikan keluarga. Jadi pendidikan yang utama bagi seorang anak adalah keluarga. Jika pendidikan di keluarga ini baik, insya Allah anak ini akan berkembang dan tumbuh dengan baik pula. Tapi jika pendidikan di dalam keluarga ini tidak baik, maka sudah dipastikan anak tersebut akan tumbuh kembang tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Pendidikan keluarga yang memiliki tanggung jawab penuh adalah seorang ibu dan seorang ayah. Tentunya ibu jauh lebih besar waktu bersama dengan anak-anaknya. Oleh karena itu, ibu memiliki peran penting di dalam mendidik anak-anaknya, mencetak generasi-generasi yang akan datang. Pantaslah kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dalam salah satu hadisnya, an-nisa'u imadul bilad, ya. Jadi wanita itu adalah tiang negara. Jika wanitanya rusak, maka rusaklah negara. Jika wanitanya baik, maka baiklah suatu negara. Ya, demikian, tidak berlebihan barangkali. Sebab kalau wanitanya baik, maka dia akan mencetak generasi-generasi yang baik. Sebaliknya, jika wanita itu atau seorang ibu itu tidak baik, maka dia akan memunculkan generasi-generasi yang tidak baik pula. Kemudian yang kedua, ya, pusat pendidikan yang kedua adalah sekolah. Sekolah adalah salah satu pendidikan formal di mana tugas dan tanggung jawab terhadap berdirinya sekolah ini adalah pemerintah.
pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan proses pembelajaran dan pendidikan kepada warganya, kepada masyarakatnya, ya. Tentunya kewajiban pemerintah di dalam pendidikan juga amat penting untuk bisa tidak kita kesampingkan. Jadi pendidikan keluarga kemudian ditopang dengan pendidikan sekolah, di mana sekolah ini adalah para guru, ya, memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan generasi-generasi yang akan datang. Yang ketiga adalah masyarakat. Masyarakat adalah salah satu sentral pendidikan yang memiliki pengaruh yang cukup besar. Jika pendidikan di keluarga sudah baik, di sekolah sudah baik, tetapi pendidikan di masyarakat ini tidak baik, maka ini pun tidak menjamin, ya, seorang anak itu akan berkembang tumbuh menjadi generasi yang baik. Karena pengaruh lingkungan masyarakat di sekitarnya itu cukup besar dalam membentuk pribadi atau sosok-sosok generasi yang akan datang. Oleh karena ini, tiga sentral pendidikan ini satu sama lain harus bersinergi, tidak boleh bertentangan. Ya, kita harapkan keluarga pendidikannya baik, pendidikan di sekolah pun baik, dan pendidikan di masyarakat pun baik. Jika tiga sentral pendidikan ini baik, insya Allah kita akan muncul generasi-generasi yang Qur'ani, generasi-generasi yang berakhlak, dan generasi-generasi yang tentunya diharapkan di masa yang akan datang. Demikian Bung Fahmi terkait tentang hal itu. Berarti Ki Hajar Dewantara itu sudah mencanangkan tiga sentra pendidikan, Ustaz? Iya, luar biasa. Yang pertama tadi keluarga, kan? Kedua pemerintah sekolah, ya? Iya. Dan yang ketiga masyarakat. Masyarakat. Ya, Masya Allah. Nah, Ustaz nih ada pertanyaan dari Instagram, Ustaz. Oh iya. Saya bacakan, Ustaz, dari @gilang_dan_warta. Assalamualaikum. Mau nanya dong, bagaimana dengan orang yang sudah berusaha tapi masih aja belum bisa mendapatkan ilmu tersebut? Terima kasih. Wassalamualaikum. Nah, yang kedua dari @danwil. Assalamualaikum, Ustadz. Saya mau nanya, adakah amalan atau doa agar kita dapat mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan bisa diaplikasikan serta dapat disampaikan kepada orang lain, Ustaz? Nah, itu tadi ada dua pertanyaan, Ustaz. Nah, tahan dulu, Ustaz, jangan kemana-mana, tetap di Iqra, baca, memahami, dan mengaplikasikan.